Aktivis Tengku Zanzabela termasuk pihak yang ikut nimbrung dalam kisruh uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Novi. Seperti diketahui, dalam kisruh ini Zanzabela berada di kubu Agus dan sangat bertentangan dengan kubu Novi. Bahkan, saking bertentangannya, Zanzabela sampai menantang Novi habis-habisan untuk membuktikan suatu hal hingga menyerang pihak-pihak yang membela Novi. Tak ayal, hal tersebut langsung menjadi kontroversi di jagat maya dan tampaknya semakin membuat netizen menjadi terpecah belah gegara kisruh tersebut. Untuk mengetahui kontroversi yang dibuat oleh Zanzabela, maka inilah 5 kontroversi panas Tengku Zanzabela serang pihak yang membela Pratiwi Novianti, versi Cumi Top 5. Sejak awal kisruh uang donasi menjadi sorotan, Zanzabela tampak membela kubu Agus dan menyerang kubu Novi. Ya, jika ditarik mundur, Zanzabela melalui media sosialnya tampak menyerang Novi, bahkan dengan lantang menyebut Novi overacting dalam mencari simpatik netizen. Lantas seperti apa bentuk serangan Zanzabela terhadap Novi? Dan seperti apa Novi menanggapi pernyataan Zanzabela? Saya menganggap Novi ini terlalu overacting untuk mencari simpati daripada netizen yang menggoreng-goreng keadaan tentang donasi. Ingat ya, Bang Hotman Paris, Bang Kamarudin, Bang Farhad Abbas dan lain sebagainya itu tidak bisa kita pungkiri mereka sangat paham hukum. Ya, dari aspek hukum, Novi bertindak melampaui karena donasi itu adalah hak daripada Agus. Terlepas dari apapun masa lalunya Agus, Novi pun punya masa lalu. Sebagai mantan pramugari dari salah satu brand maskapai, ada juga kita tahu, dengar bagaimana Novi dulunya. Terlihat dari gaya hidup aslinya, dia adalah sosialita. Nggak boleh kalian itu karena suka, lalu salah pun dibela ya. Bagaimana mungkin kemanusiaan dihilangkan di sini? Agus itu adalah orang yang tidak bisa bekerja lagi. Jadi kalau dia dapat donasi, dia mau kasih orang tuanya, dia mau belikan rumah, memangnya kenapa? Selama proses penyembuhan dia itu berjalan, mau dengan BPJS atau tanpa BPJS. Gua curiga kalau Novi ini iri, karena donasi tersebut ternyata banyak sekali. Saya mendirikan yayasan di 2021. Selama ini saya sudah merawat anak asuh saya yang lahir dari ODGJ yang mayoritas adalah terlantar, mulai dari dia di kandungan sampai lahir, ibunya saya rawat, anaknya juga saya rawat. Dan saya juga ada ODGJ, beberapa ODGJ yang kita rawat di yayasan kami. Itu semua alhamdulillah uang dari saya pribadi. Jadi saya di sini menekankan penghasilan saya setiap bulan yang mendanai yayasan, bukan yayasan yang mendanai pendapatan saya gitu. Maksudnya pribadi saya dan juga tim itu nggak ada sama sekali. Dengan adanya saya memberikan statement ini, saya sekali lagi maaf sekali, bukan saya menantang, tapi karena saya benar yang saya ucapkan, saya siap untuk diaudit. Saya sudah siapkan mutasi rekening yayasan dan juga pribadi saya, dan bahkan kalau diperlukan semua tim kami siap untuk dimutasi rekeningnya. Beberapa waktu lalu, Zanzabela melalui media sosialnya tampak menantang Novi untuk melakukan tes urin untuk membuktikan bahwa Novi adalah seorang pecandu narkoba. Namun setelah Novi melakukan tes urin, seolah tidak puas, Zanzabela kembali menantang Novi untuk melakukan tes rambut. Menanggapi hal tersebut, Novi yang curhat dengan Yolo Ine mengaku lelah difitnah habis-habisan. Padahal ia sudah melakukan apa yang ditantang oleh Zanzabela. Lantas seperti apa tantangan Zanzabela? Dan seperti apa curhatan Novi pada Yolo Ine? Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Terus dibilang jangan bawa-bawa masa lalu. Kenapa tidak boleh membawa masa lalu? Dia bergerak di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Kalau dia saja head on, ya, ngomongnya aja R-nya udah susah banget karena keberatan vinir menurut gue. Terus banyak lagi permak-permakan, itu setelah apa? Dia itu udah di titik kayak benar-benar capek, ya. Dia tuh capek. Bukan capek lelah berbuat baik ya, nggak, cuma dia capek kayak gue tuh niat gue tuh baik, tapi kenapa harus berakhir seperti ini, harus ada fitnah ini itu. Nah terus dia bilang, tapi alhamdulillah Beb, lusa itu hasil lab
tes rambut aku keluar yang 10 parameter. Nah, semoga orang-orang yang sebelumnya berisik untuk menantang Novi untuk tes rambut bisa menjalani tes yang sama setelah hasil labnya Novi itu keluar. Jangan lupa tesnya yang 10 parameter ya. Karena biasanya orang yang paling berisik itu biasanya orang yang paling tahu, ya kan? Yang paling mengerti. Takutnya dia sendiri parno akan kelakuannya sendiri. Semoga orang-orang yang menantang Novi sebelumnya untuk tes urin, tes rambut, segala macam, itu juga bisa gentle untuk menjalani tes yang sama. Kalau tidak ada biaya untuk melakukan tes tersebut, saya Yolo Ine bersedia membiayai untuk tes lab kali ini. Zanzabella melalui media sosialnya tampak menyerang John LBF yang diketahui berada di kubu Novi alias membela Novi dalam kisruh uang donasi Agus. John LBF pun tampak menanggapi singgungan Zanzabella melalui media sosialnya. Lantas seperti apa serangan Zanzabella dan seperti apa respon John LBF? Gini John, kemarin gue masih menghargain lu, manggilnya abang, ya hari ini gue panggil lu John. Kalau lu bilang gue mau pansos, ya kasus lu bejibun kemarin. Kalau gue mau pansos gue senggol, ya tapi gue nggak pernah nyenggol kasus-kasus lu. Nah sekarang waktunya gue bilang, kemarin itu gue nasihatin lu, kalau lu seringkali foto-foto sama penegak hukum, nggak usah lah tantang-tantang membatasi hak konstitusional rakyat. Pakai bilang, ku kasih kau duit, nanti cabut laporannya, apapun alasanmu, nggak berhak kau ngomong kayak gitu, nggak percaya. Coba kau tanya sama orang yang paham, sama petinggi-petinggi itu, coba kau tanya, salah nggak kau statement kayak gitu? Gitu loh ya, jadi sekarang kau sudah tidak kuhargai lagi, ya kalau mau pansos, enak juga, kan kasus kau banyak, ya kan? Bisa aja ku reaction salah satunya, ya John ya. Harusnya kau nggak masuk nih urusan-urusan kayak gini, apalagi ngebelain si Novi. Lebih bagus kau itu diam, ya urus bisnis kau. Lalu kau tuh membela orang yang lemah, bukan malah kau tuh sok-sok kayak membela, tapi enggak, ya. Udah tahu nih otak-otak kayak gini, otak-otak konten kreator kan. Buat John LBF, gini bang, gue kasih tahu sama elu. Dengan elu berbicara ke dua orang, mention hal tersebut, itu justru malah buat gue lebih tersinggung. Ya, karena tidak ada satupun di antara dua orang yang lu hubungin itu yang akan ikut campur terlalu dalam dan coba-coba menjadi mediator, ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat gue kepada manajer gue, beliau pun paham gue bagaimana, gitu loh ya. Jadi gue sarankan kalau lu memang mau ngomong baik-baik itu hubungin langsung ke gue. Jangan melalui manajer. Gue bukan artis, ya. Dan ini bukan urusan perartisan, ini urusan sosial kemanusiaan. Lalu, jika memang elu itu nggak mau baik-baik, maunya somasi, ya silakan juga, gitu loh ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa buat gue gentar, tidak ada satu orang pun yang bisa membungkam gue. Saya marah pada siapapun oknum yang nyuruh Agus bikin LP. Ini otaknya di mana? Terus terang saya ngomong. Ini orang dalam kondisi dia sudah tidak bisa melihat dunia. Dia sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Lagi nyari dokter yang bisa nyembuhkan, mulihin penglihatannya lagi. Zanzabella melalui media sosialnya juga tampak menyerang Yolo Ine yang merupakan sahabat dari Novi. Di sisi lain, Yolo Ine yang merasa tak terima juga kembali membalas singgungan Zanzabella melalui media sosial. Ya, aksi saling serang sindiran pun tampak mereka lakukan di media sosial hingga netizen pun dibuat heran lantaran kisruh uang donasi menjadi melebar kemana-mana. Lantas seperti apa aksi saling serang Zanzabella dan Yolo Ine? Artinya dari story-story Instagram si Yolo itu artinya kan dia Kenapa gue bilang dia B? Dia sendiri yang bilang kalau gue itu grade-nya A. Berarti kan klasifikasi bisa mencapai grade A itu apa? Itu satu. Yang kedua katanya, oh banyak tamunya. Oh nggak ada yang mau karena dia maunya 20 juta. Jadi orang pada nggak mau. Ya berarti gue jual mahal dong. Ya berarti tidak ada transaksi dong. Itu itulah beng. Nah, makanya kadang-kadang blunder sama perkataannya sendiri. Terus dia ngomong Nabi Muhammad. Dia setarakan Nabi Muhammad di zaman ini. Yang nggak mungkin lalu lagi bahas yang katanya leci. Tapi lu sandingkan dengan Nabi Muhammad. Kan udah blunder lu tuh. Udah terus ketakutan bela-bela. Kan orang pinter tahu gue maksudnya apa. Nggak tahu, yang taunya lu
Gue mah kalau ngomong kagak pakai, nggak ada hoax, gue pakai bukti. Tuh, leci itu kayak NS di Blue Angels Papa Jayapura. Makanya, aduh lu kalau bisa lu nyenggol orang jangan temen gue deh, beneran deh. Dia di leci pas udah cermin apa belum? Itu justru lagi ngejar lakinya itu sampai ke Jayapura. Jangankan ini ya, Germia aja, GM ya, itu gue dapet gue kontaknya, beneran deh. Gak usah sok komentar dan serang temen-temen gue. Sekarang gak tau ya masih jadi lagi apa enggak. Gimana laki yang gak diambil ponakannya kelakuannya begitu, mulutnya bacotnya. Dalam kisruh uang donasi yang melibatkan Agus dan Novi, Zanzabela memang berada di kubu Agus. Ya, hal tersebut terbukti dalam media sosialnya, di mana Zanzabela memberikan segenap pembelaannya untuk Agus dan serangannya untuk Novi. Lantas, apa alasan Zanzabela membela Agus sebegitunya? Dan seperti apa kubu Novi menanggapi serangan Zanzabela? Hal kayak gini memang perlu dibuka gitu loh. Jadi tidak hanya satu sisi tapi dua sisi. Kebenaran itu terungkap. Intinya begini, Agus tidak seburuk itu, Novi tidak sebaik itu. Buat Agus nggak perlu khawatir lagi karena mulai sekarang ada satu orang yang bersedia untuk merawat dan mengayomi Agus. Namanya Zanzabela. Agus bisa langsung DM beliau untuk menanyakan kelanjutannya bagaimana. Ya, Agus nggak boleh bersedih. Teh Novi mungkin boleh lepas tangan tentang Agus, tapi Zanzabela tidak. Ya, yang diambil dari case ini sih, ya secara pribadi kan saya di sini sebagai volunteer, ya, dan sebagai ketua yayasan juga. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih berhati-hati lagi gitu. Dan atas tindakan saya juga semuanya, saya kan sebagai manusia pasti nggak luput dari kesalahannya. Saya akan belajar jadi orang yang lebih baik lagi untuk kedepannya.